Tanam pinang rapat-rapat agar burung puyuh tak mudah lari. Tolong jawab salam kami dengan serentak. Semoga kita semua mendapat berkah ilahi, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Guys, kita bertemu kembali pada hari ini, guys. Ini kalau ahli ngerujak senang, guys. Duduk suami istri sambil makan jambu. Jambunya ada di sana, guys. Nah, tuh di situ, guys. Pembahasan kita, guys, pada hari ini adalah kaitan dengan adanya pertanyaan, guys. Jadi pertanyaan tentang Pak, apa sih harta gunung gini itu? Jadi harta gunung gini itu adalah harta yang muncul ketika adanya pernikahan atau perkawinan. Jadi begini, guys. Dalam berumah tangga diharapkan keadaan rumah tangga itu utuh. Namun kadang-kadang karena takdirnya maka sudah harus berpisah. Lalu perpisahan itu biasanya memunculkan adanya pekerjaan rumah baru. Di antaranya adalah pembagian harta bersama. Nah, jadi harta dalam pernikahan itu atau harta yang berada di seputar pernikahan itu ada 3, guys. Pertama adalah harta bawaan, yaitu dibawa oleh suami atau istri sebelum pernikahan dia peroleh harta itu harta bawaan namanya. Yang kedua, harta yang didapat oleh suami atau istri di dalam pernikahan, tetapi harta itu adalah berasal dari warisan, hadiah atau hibah atau wasiat yang diberikan oleh seseorang kepada salah satunya. Nah, itu meskipun dianggap harta yang didapat dalam perkawinan, tapi karena peruntukannya khusus, maka itu menjadi hak penuh masing-masing. Kalau suami yang dapat wasiat atau warisan atau hibah atau hadiah, milik suami. Kalau itu istri, milik istri. Silau, guys. Mataharinya hebat, guys. Tanpa matahari juga kita tak bisa hidup, guys. Jadi bersyukurlah. Tinggal kita menyikapinya. Kalau siau belindung. Tapi wajah jadi bercahaya, guys. Seperti putih betul wajah saya di sini. Jadi begini, guys. Nah, yang ketiga adalah harta bersama yang didapat dalam pernikahan. Namanya disebut harta gunung gini. Nah, harta itu yang diperoleh bersama di saat pernikahan. Bukan harta bawaan, bukan juga hadiah, wasiat, warisan, dan hibah. Tapi harta hasil kerja bersama. Nah, dalam pembagian harta itu, bagaimana cara membagikan harta itu, harta bersama itu, atau harta yang ada itu, maka dipisahkan dulu. Mana harta bawaan dipisah, mana harta warisan, wasiat, hadiah, hibah dipisah. Ini milik si istri, ini milik suami, dipisah tuh. Lalu setelah itu bersih, maka sisanya harta bersama. Nah, entah suami yang kerja, entah istri yang kerja, atau kerja kedua-duanya, karena diperoleh dalam perkawinan, nah, maka itu menjadi harta bersama. Nah, lalu pembagiannya gimana, guys? Ini secara umum pembagian harta bersama tadi itu dibagi sama. Nah, jadi suami dapat separuh, istri dapat separuh. Misalkan 100 juta, istri dapat 50 juta, suami dapat 50 juta. Nah, adil kan? Nah, hanya saja dalam keadaan tertentu kadang-kadang ada perbedaan. Perbedaan itu juga untuk membuat keadilan. Misalkan istri
yang total bekerja, suami tak bekerja apa-apa, padahal suami adalah tanggung jawab rumah tangga, maka itu nanti bisa saja banyak istri yang dapat. Nah, siapakah yang berhak membagi? Secara formal itu adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam. Namun ada kalanya karena orang ingin singkat, biasanya dibagi secara adat. Nah, hukum adat juga berlaku. Nah, itu bisa dibagi oleh kesepakatan bersama. Nah, selama itu tidak memunculkan masalah, boleh dibagi. Tapi kalau bakal munculkan masalah, guys, itu lebih bagus dibagi secara formal di pengadilan. Tetapi kalau secara kekeluargaan bisa, ya cukup secara kekeluargaan saja. Nah, jadi seperti itu baginya, dibagi dua. Lalu bagaimana kalau ada anak? Nah, itu nanti diatur. Jadi harus diatur saja supaya ada keseimbangan, siapa yang melihara anak, siapa yang memenuhi kebutuhannya, nanti diatur dari harta itu, dikurangin. Nah, cara membagi secara teknisnya, seluruh harta dijumlah dulu. Seluruh harta yang setelah dikurangin wasiat, warisan, hadiah, hibah tadi dengan harta bawaan, maka itu dijumlah total dulu. Berapa ternyata harta bersih kita? Gitu. Misalkan mobil, sarang walet, kemudian rumah sewaan, tanah dibeli bersama. Nah, lalu dibagi itu. Dihitung. Totalnya misalkan 1 miliar. Nah, dari 1 miliar tadi itu dihitung uang dulu, diuangkan dulu. Lalu siapa yang dapat, berarti kan 500 juta. Nah, dari sekian itu siapa yang dapat rumah, boleh. Siapa yang dapat sarang walet, boleh. Siapa yang dapat mobil, boleh. Siapa yang dapat tanah, boleh, dibagi. Kalau bakal munculkan sengketa, jual semua, lalu dibagi lagi. Tapi kalau bisa kompromi, ya kompromi. Nah, jadi meskipun berpisah atau bercerai, maka anggap tetap aja itu sebagai keluarga. Kalau cerai itu kan takdir. Nah, tapi hubungan kekeluargaan tetap jalan supaya bagus, guys. Jadi berkumpulnya baik, berpisahnya pun baik. Karena berkumpul itu takdir, berpisah juga takdir. Jadi tidak usah ada benci dan dendam. Jadi berkaitan harta tadi seperti itu, guys. Jadi usahakan tidak ada yang saling menjalimi, tidak ada yang ingin merasa benar dan ingin merasa untung. Karena sesungguhnya kalau kita menzalimi seseorang, hakikatnya kita menjalimi diri kita sendiri. Yang pada saatnya cepat atau lambat itu akan dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Kalau tidak di dunia, ya di akhirat, guys. Nah, tinggal yakin-yakin saja. Jadi begitu saja singkatnya pembagian harta. Nah, seandainya ada masalah, beralihlah ke, atau lebih bagus juga sama-sama aja ke pengadilan. Nah, kan gitu. Kecuali kita tadi sama-sama hati bersih, hati ringan, ya bagi secara adat dengan menghadirkan keluarga besar. Nah, supaya adil. Tapi kalau bisa mengalah sih lebih bagus mengalah. Karena rezeki itu kan bisa dicari. Nah, barangkali itu saja dulu ya. Pengantar singkat dari pembagian harta gunung ini. Ini hanya memberikan pengantar karena sesungguhnya yang ahli itu adalah bagian orang pengadilan agama. Bagi yang belum subscribe, mohon bantu subscribe dan like karena mudah-mudahan itu menambah amal ibadah dan pahala kita. Dan itu juga membuat semangat kami membuat video lagi. Nah, begitu saja, mudahan kita selalu disehatkan Allah, panjang umur, penuh semangat dan penuh barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.